Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UTS studi kelayakan bisnis dengan contoh kasus kebangkrutan General Motor dengan dosen pengampu Joko Suharyanto SEMM CPPD. Nama saya Solerinto Purnama dengan NIM 2202010202029. Pentingnya studi kelayakan bisnis. Sebelum memulai sebuah bisnis, penting untuk melakukan studi kelayakan yang menyeluruh. Hal ini akan membantu memahami potensi keberhasilan dan risiko yang mungkin dihadapi. Studi kelayakan yang matang dapat menjadi kunci untuk memulai bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Definisi studi kelayakan bisnis. Pengertiannya, studi kelayakan bisnis adalah proses penilaian komprehensif untuk menentukan apakah suatu ide bisnis baru atau rencana ekspansi layak untuk dilaksanakan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek seperti pemasaran keuangan, operasional, dan lainnya. Tujuan utama studi kelayakan bisnis adalah untuk mengidentifikasi potensi keberhasilan dan risiko dari suatu potensi atau investasi sebelum mengomitmenkan sumber daya yang berharga. Manfaat studi kelayakan bisnis membantu pengambil keputusan dalam memilih peluang dan kendala sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terdukung data. Cakupan analisis mencakup aspek-aspek seperti pasar, teknis, finansial, manajemen hukum, dan lingkungan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis menilai peluang pasar, menganalisis tren industri, preferensi konsumen, dan potensi permintaan untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan, mengidentifikasi risiko dan kendala, mengkaji berbagai risiko termasuk finansial, operasional, dan regulasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis, memastikan kelayakan finansial, mengevaluasi proyek keuangan, investasi yang diperlukan, dan potensi profitabilitas untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Komponen utama studi kelayakan bisnis. Analisis pasar. Memahami target pasar, persaingan, permintaan, dan potensi pertumbuhan. Analisis keuangan. Menghitung proyeksi arus kas, biaya investasi, dan analisis kelayakan finansial. Analisis operasional. Menentukan lokasi, kapasitas proses produksi, dan kebutuhan sumber daya. Analisis manajemen. Mengidentifikasi struktur organisasi, kompetensi tim, dan strategi pengelolaan. Contoh kasus kebangkrutan General Motor. General Motor atau GM, salah satu produsen mobil terbesar di dunia, mungkin mengalami kebangkrutan pada tahun 2009. Hal ini terjadi akibat pengelolaan yang buruk, persaingan yang ketat, dan dampak krisis ekonomi global. General Motor mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu mempertahankan pangsa pasarnya di industri otomotif. Akhirnya perusahaan harus melakukan restrukturisasi dan dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Amerika Serikat. Analisis penyebab kebangkrutan General Motor. Yang pertama, kesalahan kepemimpinan. Manajemen General Motor gagal beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren konsumen. Mereka terlalu fokus pada produk lama yang tidak lagi diminati pelanggan. Kedua, buruknya inovasi. General Motor tidak cukup berinovasi dalam mengembangkan produk-produk baru yang telah efisien dan menarik. Mereka kurang tanggap terhadap persaingan dari perusahaan lain. Yang ketiga, kinerja keuangan yang buruk. Keuangan General Motor semakin memburuk akibat
beban utang yang tinggi, biaya produksi yang besar, dan penurunan penjualan. Hal ini membuat perusahaan semakin sulit bertahan. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus General Motors, yang pertama yaitu pentingnya inovasi. Kasus kebangkrutan General Motors menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Keterlambatan dalam beradaptasi dapat menjadi faktor krisis dalam keberlangsungan bisnis. Yang kedua, manajemen risiko yang baik. Kegagalan General Motors dalam mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko bisnis seperti perusahaan prevensi konsumen dan dari tekanan kompetitif memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya manajemen risiko yang komprehensif. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan harus gesit dalam beradaptasi terhadap perubahan industri dan ekonomi. Keterlambatan dalam penyesuaian model bisnis dapat berakibat fatal bagi kelangsungan perusahaan. Pentingnya manajemen risiko dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada identifikasi risiko. Penting untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan objek bisnis, seperti risiko pasar, operasional, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian risiko. Melakukan analisis mendalam terhadap kemungkinan terjadi dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi, sehingga dapat ditentukan prioritas penanganannya. Yang ketiga, mitigasi risiko. Mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk meminimalkan atau menghindari dampak dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Langkah-langkah melakukan studi kelayakan bisnis. Definisi bisnis. Mulai dengan menganalisis secara mendalam apa bisnis yang ingin dijalankan, termasuk produk atau jasa yang ditawarkan, serta target pasar yang ingin dituju. Analisis pasar. Lakukan riset pasar yang komprehensif untuk memahami tren, potensi permintaan, dan serta kompetitor yang ada di industri terkait. Ketiga, analisis finansial. Proyeksikan aspek keuangan seperti modal yang dibutuhkan, perkiraan pendapatan dari pengeluaran, serta analisis kelayakan investasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah penting untuk mengevaluasi keberhasilan suatu bisnis. Data statistik menunjukkan tingkat kegagalan bisnis yang cukup tinggi, terutama pada 10 tahun pertama. Kasus General Motors. Kebangkrutan General Motors merupakan contoh penting bagaimana kegagalan dalam mengelola risiko dapat menyebabkan keruntuhan perusahaan besar. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami penyebab dan memetakan pelajaran yang dapat diterapkan. Rekomendasi. Setiap bisnis perlu melakukan studi kelayakan yang komprehensif, fokus pada manajemen risiko, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan yang disiplin dan terencana dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.